Melanjutkan video sebelumnya, yaitu konstitusi menurut para ahli. Menurut L.J. van Eveldor, konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis, atau dikenal dengan sebutan konvensi. Menurut Brian Thomas, konstitusi itu berisi rules atau aturan untuk beroperasinya suatu organisasi. Tentu organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitasnya terstruktur. Menurut Bagir Manan, yaitu konstitusi adalah kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan undang-undang dasar. Adapun menurut Herman Heller, bagi konstitusi dalam 3 pengertian, yakni sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu konstitusi politik sosiologis, yakni konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik penduduk. Yang kedua yaitu konstitusi yuridis, yakni konstitusi yang merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu konstitusi politis, yakni suatu organisasi yang ditulis dalam salah satu naskah sebagai undang-undang. Yang C yaitu tujuan dan fungsi muatan kualifikasi konstitusi. Tujuan konstitusi yaitu yang ke-1 yaitu untuk mengatur kekuasaan, yang kedua yaitu pengawasan kekuasaan, yang ketiga yaitu arahan penyelenggaraan kekuasaan. Yang berikutnya yaitu fungsi konstitusi. Berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Mengenai muatan konstitusi yaitu yang ke-1 pengakuan HAM, yang kedua struktur ketatanegaraan yang mendasar, yang ketiga pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Yang berikutnya itu prinsip dasar. Prinsip dasar yaitu cita-cita hukum adalah maksud, semangat, visi dan misi serta obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan tersebut dibuat. Klasifikasi konstitusi menurut para ahli yaitu Casey Ware pada tahun 1975. Yang ke-1 konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis berbentuk tertulis. Yang berikutnya itu konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga itu konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tinggi. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang berikutnya institusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.